usaha kerja sama pihak luar Pakistan. Nah, jadi Pak Alim ini tugaskan saya untuk mengkolek limbah sawit. Limbah sawit itu baunya bau kotoran manusia, bentuknya pun sama. Awalnya kayak air di kolam itu, di pembuangan akhir PKS kelapa sawit itu, dia kayak kolam gitu, kayak air. Tapi kalau diangkat ke atas dia beku, baunya kurang-kurang. Jadi cara kerjanya disedot, masukkan drum, stafing kontainer, kirim ke Pakistan. Jadi kami selama perjalanan tuh jalan dari Padang ke Bengkulu lewat pesisir sampai ke Bengkulu. Jadi sampai saya ke Bengkulu itu di tengah perkebunan sawit itu kadang sebulan, kadang 2 bulan. Tugasnya nyari barang dapat, bikin kontrak, angkat, bawa ke Padang, stafing kontainer, berangkatkan. Nah, saya tuh dikasih mobil operasional sama satu supir. Nama supirnya itu Eka. Dekat-dekat kan? Nama saya Eko. Jadi Eka ini hidupnya ini susah. Tinggal di rumah kontrakan di Padang. Anaknya 2, waktu itu istrinya ini cantik, orang Ekanya jelek, tapi istrinya cantik, orang pulau apa yang di depan Padang. Nah, pokoknya kayak Gunung Cina lah. Nah, tapi orang ini hidupnya rukun. Sampai terakhir kita duduk-duduk di warung kopi di Padang itu kan, ngelihat toko ban mobil. Jadi si Eka ini bilang, Bang, kira-kira Eka bisa nggak pakai punya toko kayak gitu? Sementara Eka ini yang punya keahlian selain bawa mobil, tidak punya kemampuan manajemen, tidak punya kemampuan leadership, tidak punya kemampuan apa-apa. Kemampuannya hanya bisa bawa mobil. Kalau bawa mobil dia 2 hari 2 malam tuh bisa. Tak tidur. Kuat kan? Kuat. Karena memang fisiknya bagus. Jadi itu saya pulang ke Batam, tak lama balik lagi. Sampai akhirnya bermasalah Pak Alim ini sama orang Pakistan itu. Rusak hubungan, hancur-hancuran, tinggal saya sendiri di Padang orang bodoh. Akhirnya kalau udah gak punya uang lagi, saya ini tinggal di rumah si Eka ini. Di pagi bangun dibikin kopi sama istrinya, siang dimasakkan semampu dia lah, masaknya ala kadarnya lah, orang gak punya duit masak macam mana gitu. Sampai akhirnya omongan ini tercetus lagi, macam mana caranya Eka bisa jadi pengusaha. Dan saya ini sambil lihat rumahnya yang rubuh nih kan. Oke, jadi gini saya bilang, Eka punya uang 20 juta. Untuk apa lah? Jadi saya cerita, kalau punya uang 20 juta bisa punya usaha gitu, saya bilang. Nah, coba Eka usahakan melihat, saya kasih Eka waktu. Rupanya dia telepon mamanya di kampung. Entah macam mana mamanya, entah gadekan sawah, entah apa, ada lah duit. 20 juta itu. 20 juta. Jadi saya dapat dulu mantan owner saya dulu namanya Lukas, Cina. Dia punya tongkang itu 180 sama 270. Akhirnya dia pindah ke Mopo, Bandung. Dia main di properti. Pernah ke kantornya, akhirnya ke telepon Lukas. Pak Lukas, kira-kira di Bandung ada ruko yang bisa dipinjam? Saya bilang, karena kita pertemanan baik, sampai dulu dia banyak bantu aku lah Pak Lukas. Lukas dia. Dan aku banyak bantu dia juga waktu pas kapalnya kandas. Jadi dia ada utang budi lah.
Oke, aku telepon dia, singkat cerita di telepon, dia datang ke Padang. Nih, Lukas. Nama Indonesianya itu Lukas Effendi. Nama Cinanya aku nggak tahu lah. Tajuan, Tahuan, nggak ngerti. Nah, akhirnya Lukas datang ke sana. Lukas datang, aku bawa keliling-keliling. Lukas bilang gini, lu mau apa bang? Bilang aku mau beli ruko. Oke, jadi Lukas ini pinjamkan sertifikat rukonya yang di Kopo. Dengan kondisi Eka akan bayar fee 8%. Ke Lukas ya. Ya, ke Lukas. Jadi Eka ini bikinlah ikatan jual beli sama Lukas. Oke? Dapatlah dia uang waktu itu kalau nggak salah sekitar 850 juta. Eka. Oke. Uang 20 juta ini 10 juta ini untuk kasih orang bank. Karena dia tidak punya track record di bank. Akhirnya dia kasih uang orang bank 10 juta. Oke, orang bank lah yang ngurusin semuanya. Eka tinggal terima beres. Uang 850 juta ini dia ambil cash, saya minta ambil cash bertahap di Padang. Di Padang tuh harga ruko itu 600 juta, 2 lantai. Kebetulan ada yang agak besar. Nah, jadi dia pakai cash bertahap, dia kasih 450 juta ke ruko yang baru. Nah, ini ruko yang baru ini ruko Padang. Oke. Kepemilikan sudah ada di Eka. Ini kan 200 juta dia beli ban. Oke. Sama 200 juta lagi dia beli mesin. Habis 400 juta kan. Oke. Kebetulan Eka ini dulu dia memang supir, dia mantan supir. Dan Pak Alim ini itu orang rental untuk pariwisata, baik bus, travel, apa semua segala macam. Sehingganya Eka ini karena lama ikut Alim, dia kenal semuanya. Jadi semua orang dinas pariwisata yang mobil rental dia pakai itu ganti ban ke sini. Diarahkan dia. Oke. Akhirnya berkembang selesai untuk ini, untuk bank ini. Dia kan cash bertahap. Oke. Tinggal 200 juta lagi kan dia lunasin. Dapat hasil dari sini. Dia lunasin, akhirnya dia pemilik ruko ini yang sah. Tidak ada hutang lagi. Oke. Berjalannya waktu dia punya uang sekitar 400 juta hasil dari sini. Nah, 400 juta ini kenapa bisa berjalan kan? Karena aku ambilkan konsultan untuk dia dari keuangan. Dia nggak boleh ngurusin keuangan. Hidupnya biasa, tapi ini berjalan. Dia punya karyawan 7 di sini ya. Dia punya karyawan 7. Artinya dia bosnya di sini, ya kan? Nah, sisa uang dia punya uang terakhir dapat hasil dari sini berjalannya waktu itu 400 juta. 400 juta aku ambil dari sini ini 100 juta kan. 100 juta untuk menaikkan ini jadi 1 miliar ruko ini. Macam mana caranya? 100 juta ini aku kasihkan sama orang bank. Tertop up lah ini. Jadi 1 miliar. Begitu 1 miliar rukonya diambil, dia lunasin lah ini. 1 M ini habis putus. Untuk bayar bunga yang 8% sama nutup ke bank. Nutup ke bank karena dia lunasin, ini nggak bayar bunga. Habis lah 1 miliar. Akhirnya dia punya utang 1 miliar ke bank.
bersih. Bersih kan? Ya. 1 miliar ke bank. Betul. Betul kan? Nah. Berjalannya waktu,